Oke, baik, next selanjutnya. Karena hidup ini adalah cermin. Kenapa saya tiba-tiba ke materi ini? Karena tadi banyak di antara kita yang terkadang kata berbuat baik itu hanya sampai di mulut saja. Tadi baru saya bahas, jangan sampai di lebaran ini jadi wasilah kita memecah belah hati orang. Jangan sampai di lebaran ini kita bersilaturahmi isinya kita membuat orang jadi bermusuhan, berselisih. Kenapa saya bilang hidup itu adalah cermin? Karena segala kebaikan yang kita lakukan pasti akan kembali lagi baik buat kita. Segala keburukan yang kita lakukan maka akan kembali buruk buat kita. Teman-teman buat baik pada siapapun pasti akan kembali lagi. Tapi bisa jadi yang membalas kebaikan itu bukan dia, orang lain. Bisa jadi bukan dia, tapi orang lain. Saya memberikan kado pada seseorang, kado itu istimewa sekali. Sampai saya berpikir, Masya Allah ya, saya sampai berani berinvestasi memberikan hadiah terbaik kepada seseorang tersebut. Dan balasannya adalah ternyata saya pun mendapat kado yang sama dari orang yang berbeda. Dan saya rasakan, oh begini rasanya ya. Dikasih kado seperti ini. Gitu. Pada saat saya berbuat keburukan, pada saat saya membuka aib orang lain, pada saat saya menceritakan keburukan orang lain, maka saat itu juga kadang gak nunggu beberapa hari, saya pun akan dilanda dengan kesedihan dan kesusahan. Pasti ada aja perselisihan atau apa yang buat saya gak nyaman. Waktu Umi saya sakit, masuk rumah sakit, di hari saya berangkat ke Bandung, ke Pekanbaru dan ke Bandung, kita mau berangkat, malam itu Bang Di Hitan, anak saya yang besar Hitan, disunat loh, gitu. Terus Uminya saya berangkat pagi, siang Umi opname masuk rumah sakit. Jantungnya dipenuhi air 6 ml, membuat beliau cuma bisa tarik napas tapi susah untuk diturunkan karena sesak. Saya udah berangkat nih ke Pekanbaru, lagi di jalan. Yang ngundang saya sendiri bilang kayak gini, aduh Kak Mira, kalau saya tuh Kak Mira, saya udah cancel itu, saya mundur balik ke belakang, nggak jadi berangkat. Tapi saya dan suami itu selalu berpikir, kalau itu masih bisa kita tolerir, maksudnya kita ada yang gitu. Tapi saya pantau terus keadaan Umi. Kita malah berpikir mungkin wasilah kita berjalan, berdakwah, melanjutkan safar ini jadi wasilah Umi sehat. Alhamdulillah saya pulang kemarin Umi saya malah lebih sehat, sembuh. Dan pada saat Umi sakit, apa saya pikir, ya Allah ini gara-gara aku nih kemarin buat salah. Karena mungkin aku punya dosa ini nih, karena aku buat seperti ini nih, makanya Umiku sakit ini, makanya begini nih, makanya seperti ini. Itu yang saya rasakan Kak. Ketika saya berbuat salah, ketika saya berbuat dosa, maka enggak pakai lama Allah langsung balas. Tapi apakah saya harus marah dengan Allah? Enggak, kenapa? Karena pada saat Allah membalas saya cuma yakini satu. Pada saat saya buat salah dan saya buat dosa di dunia ini dan Allah berikan saya masalah juga, yang saya percaya cuma satu. Karena Allah tidak mau ketemu saya di neraka. Itu yang harus kakak pahami. Jadi Kak, pada saat kakak-kakak menyakiti hati perempuan lain, kalian menceritakan keburukan perempuan lain, kalian menceritakan keburukan teman kalian sendiri, sahabat kalian sendiri yang kadang semakan seminum sama kalian, kalian buka aibnya, kalian ceritakan kejelekannya kepada orang lain, maka percayalah nanti gak nunggu lama aib kalian, keburukan kalian pun akan diceritakan oleh orang lain. Hai para perempuan, yang para jomblo, berusaha. Pesan Umi saya waktu itu apa? Waktu kami belum menikah dua-dua, Umi ndak peduli nak jodoh kalian itu mau kaya, mau miskin. Pertama ya syaratnya bagi Umi cuma satu, adalah Islam. Dia beriman kepada Allah. Yang kedua dia adalah bertanggung jawab. Tapi sebelum bertanggung jawab Umi minta satu, apa? Jangan suami orang. Nah itu ya dah. Kenapa? Karena Umi saya dulu adalah istri ketiga. Tapi pada saat menikah dengan ayah saya sama istri kedua udah pisah. Apakah itu maunya Umi saya? Enggak. Beliau dijodohin sama nenek saya. Ya, dan enggak enak. Tentu dong, kalau zaman dulu aja enggak ada aja bahasa pelakor.
Tapi umi saya tuh lagi hamil saya di mall kena jambak sama anak tirinya ayah. Yang ngejambak itu sekarang membiayai kuliah saya kemarin. Boleh di Belanda, baik banget sekarang sama saya. Jangan ya nak, gak enak, percaya sama umi. Begitu kakak saya menikah dengan Bang Ewin, mulai dari nol. Dari Bang Ewin, abang ipar saya tuh bukan siapa-siapa sampai menjadi orang PNS, sampai punya jabatan di PNS-nya sekarang, ya kan di PU. Kemudian saya juga menikah dengan suami saya sama-sama dimulai dari minus, bukan dari nol. Beliau minus 200 juta, saya minus 2 miliar. Kami bawa utang. Tapi dia bukan punya siapa-siapa. Dia bukan pacar siapa-siapa, bukan tunangan siapa-siapa, apalagi dia bukan suami siapa-siapa. Itu dia. Karena jangan pernah merebut hak orang, kalau kita nggak pengen punya, kita juga direbut orang lain. Jangan pernah mengganggu kebahagiaan orang lain kalau kita nggak pengen kebahagiaan kita diganggu sama orang lain. Hai para laki-laki, nanti yang masih jomblo, pada saat kalian menikah, bahagiakan istri. Kalau ada banyak kurangnya, maklumi itu sudah diberikan terbaik buat Allah. Tapi yang penting adalah komunikasi. Jangan nggak ngobrol, bilang maunya istri itu, sayang, ayah, abi maunya kamu itu setiap mau tidur mandi dulu biar segar, ngomong. Istri juga ngomong, aduh ya soalnya ini badan lagi yang gak enak, panas dingin, ya udah nggak usah mandi. Dimengerti, minimal pakai parfum biar wangi. Minimal seger, udah wudhu. Dikomunikasikan, jangan diem aja, airnya terakumulasi, pecah. Itu yang bahaya. Ya, jadi teman-teman, para wanita gitu juga. Kalau sudah jadi istri itu jangan terlalu cemburuan, tapi juga jangan terlalu dilepaskan. Laki-laki itu ditarik ulur, tarik ulur. Nanti kita bikin kajian samawa, cuma boleh dihadiri oleh orang yang sudah menikah dan mau menikah. Sudah menikah dan mau menikah. Di sini ada yang nggak mau menikah? Nah, berarti boleh hadir. Tapi yang udah deket, kalau yang masih jauh jangan, nggak usah lah. Sian nanti. Ya. Oke. Aduh, langsung semangat. Siapa yang mau? Ada nggak yang mau di sini kalau dibikin kajian samawa? Sakinah Mawaddah Warahmah mau hadir? Oh mau. Selesaikan loh skripsi tuh. Oke ya, nggak apa-apa. Oke, next selanjutnya silakan. Karena hidup ini adalah cermin. Ketika kita berbuat baik maka kebaikan yang kita dapatkan, dan ketika kita berbuat buruk maka keburukan yang juga kita dapatkan. Jadi mulai hari ini, mulai detik ini, teman-teman benar-benar jaga dirinya, berusaha untuk selalu berbuat baik kepada siapapun. Ya. Berusaha untuk tidak menzolimi orang lain. Sampai saya kadang kalau ada yang curhat sama saya merasa terzolimi dan lain, cuma bilang ya udah, yang penting jangan kita zolimi orang lain. Tapi ingat lagi, pada saat kita merasa terzolimi kita perlu muhasabah. Bisa jadi kita pun kemarin menzolimi orang lain, makanya dibalas sekarang sama Allah. Ya, next selanjutnya.